Kalau push up jangan begini tangannya, akan mudah cedera, maka buka telapak tangan lebar, gini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat, rekan olahraga semua. Oke, sesuai dengan janji saya sebelumnya, kali ini kita akan berlatih sebuah bentuk yang dua bentuk persisnya, yang mana bentuk ini menjadi sebuah tips buat saya pribadi karena saya selalu lakukan ini tiap hari. Nah, ini sangat bagus untuk menjaga maintenance reproduksi kita. Ya, reproduksi laki-laki dimulainya juga dari ginjal, ya, sampai kantung kemih dan selanjutnya. Di ginjal ada disebut anak ginjal, sebuah bagian organ disebut anak ginjal atau kelenjar adrenal yang berfungsi salah satunya adalah untuk memproduksi hormon adrenalin, yang mana hormon adrenalin ini salah satu fungsinya untuk menjadi pelumas buat jantung kita. Nah, dengan menjaga hormon adrenalin tadi berproduksi dengan baik, berjalan dengan baik, maka kita harus menjaga juga tadi otot-ototnya dan juga bagian-bagian organ tersebut. Ada bentuk-bentuk latihan yang mempermudah dan menjaga atau mempermudah dalam memaintain organ-organ tersebut, ya, supaya jantungnya kuat, lebih sehat, ritmik jantungnya terjaga, juga generator jantungnya juga semakin stabil. Baik, gini, dua bentuk saja yang simple, rekan-rekan semua bisa lakukan di rumah dan dimanapun, ya. Pertama, bentuknya mirip squat. Bentuknya nanti kakinya bukan membuka seperti ini. Kalau squat secara umum kakinya boleh sedikit terbuka seperti ini. Kalau ini yang kita lakukan karena sambil melatih otot-otot di dalam, maka bentuknya kaki menghadap ke depan seperti ini, lurus ke depan begini. Sejajar bahu kurang lebih, ya, sejajar bahu kurang lebih, atau boleh buka sedikit tapi lurus ke depan begini. Setelah itu dijinjit, ya, dijinjit. Nah, tangannya nanti ditaruh di bawah pusar begini. Fungsinya apa? Karena nanti sebelum menjinjit, ya, rekan-rekan tarik dulu otot-otot di seputar pinggang sini dengan menarik juga dubur, ya, seperti Kegel, ya. Kawan-kawan pasti udah familiar dengan istilah Kegel. Maka seperti Kegel gitu ditarik. Nah, nanti pas lagi jinjit seperti ini, titik di bawah pusar sinilah yang menjadi fokus, gitu ya. Jadi jinjit begini, terus agak ditekuk lututnya, punggung dari spine tetap lurus. Ya, jangan condong begini. Nah, ini bedanya dengan squat. Kalau squat dia begini, kalau ini enggak. Ini lurus begini, ya. Tetap lurus begini dan turun seperti ini nanti. Posisinya lurus gini. Ya, kembali dari depan. Lurus kakinya. Begini. Jinjit, lutut tukuk sedikit. Stabilkan, pegang di bawah pusar begini. Posisi seperti ini nanti dinaik turunkan kaki. 1 2 3, 4, 5, dan selanjutnya sampai tidak kuat. Ada trik berikutnya, sebelum melakukan gerakan-gerakan tersebut, kita sebelumnya ditarik tadi otot-otot di seputar pinggang sini, otot-otot ginjal seperti Kegel, tarik duburnya juga. Seiring dengan itu, kita tarik nafas dalam lewat hidung. Lalu jinjit, turun, tekan, atau ditempelkan begini. Lalu mulai turun. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila tidak sanggup lagi, tahan nafas, buang nafas, relax, ya. Jadi naik turun 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Lalu nggak kuat nafasnya, maka buang nafas, kembali relax, berdiri tegap, ya. Oke. Bentuk kedua adalah push up. Oh, push up sudah common, ya, sudah sering kita dengar. Yes, correct. Tapi ada sedikit perbedaan push up yang akan kita latih. Nah, bentuk yang agak berbeda adalah begini. Nanti pertama bentuk push up-nya adalah dari pergelangan tangan sampai siku, ini saat turun ini lurus. Ya, lurus, tidak menekuk seperti ini. Tidak menekuk, tapi lurus. Tujuannya apa? Supaya lebih fokus kepada otot-otot dada. Kedua, nanti saat bangun didorong push sehingga otot-otot punggung, ya, lats bagian atas, punggung saya bagian atas, lakukan stretch begini, ya. Nanti turunkan lagi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau push up jangan begini tangannya, akan mudah cedera, maka buka telapak tangan lebar gini, ya. Oke. Secara umum push up tuh begini dilakukan kebanyakan, ya.
Betul tidak? Salah tidak? Tidak betul dan tidak salah. Betul. Kalau memang target yang dilatih adalah tricep. Tapi kalau mau dada juga terlatih, tapi itu dominan ke tricep. Kalau mau ke dada lebih, maka kawan-kawan bisa coba lakukan begini. Ini tetap lurus dari pergelangan tangan sampai siku, ya. Turun, ini badan agak dicondongkan ke depan. Tas turun ini tetap lurus. Nah, sampai dada, bangun. Pas bangun, tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. Ya. Nah, jadi boleh dilakukan bertahap saja. Seperti tadi waktu jinjit, waktu berdiri. Misalnya 5 kali. Yang push up juga sama. Nanti dengan tarik nafas. Terus push up seperti tadi. Misalnya baru bisa 2 kali pun tidak apa-apa. 2 kali buang nafas, istirahat. Hitung. Boleh 10 detik, 15 detik, lakukan lagi. Ya, sampai targetnya kalau push up cukup secara total 30 reps sampai maksimum 40 reps. Yang jinjit tadi juga naik turun maksimum cukup sampai 20 sampai 30 reps naik turun begini. Setelah itu cukup. Jadi secara keseluruhan kalau sudah terbiasa latihan tadi sangat sedikit waktu yang dibutuhkan, tapi bisa dilakukan dalam sela-sela, bahkan sela-sela istirahat. Misal istirahat makan siang, kawan-kawan selesai makan siang dalam istirahat kantor ya misalnya. Dan juga bahkan bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah ya, saat di break olahraga, break belajar, maka bukan hanya sekedar langsung makan, tapi mereka olahraga dulu sebentar ya. Adik-adik bisa olahraga di sebentar. Ini pun bisa karena jantung terjaga dengan baik, otomatis suplai oksigen ke seluruh tubuh dan juga ke otak bisa berjalan dengan lebih baik suplainya. Kalau suplai oksigen ke otak lebih baik, dengan demikian juga konsentrasi dalam belajar juga bisa lebih baik. Oke, demikian tips dan trik dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa manfaat dengan dilakukan bentuk-bentuk tersebut dengan waktu yang seminimal mungkin, tapi dengan optimum bisa menjaga kesehatan kita secara komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.